Bab 464. Diikat lagi. Cepat, bawa dia masuk dan bawa ke kolam Huaking. Tak lama kemudian, pria parubaya berjubah ungu yang pingsan digendong. Aku bisa menyembuhkan cedera teknik, aku bisa menyembuhkan cedera teknik. Mereka belum bergerak dan mendengar suara yang berisik dari ruang utama keluarga Su. Setelah mendengar ini, pandangan semua orang di ruangan itu melihat ke arah Harley Ye yang dikesampingkan dan sedang diikat dengan tali yang kuat. Cepat, lepaskan ikatanku. Harley Ye menggeliat di tanah seperti belatung. Dia berkata sambil tidak lupa melihat tali abadi yang mengikatnya. Benda ini bukan senjata spiritual biasa. Jangan dengarkan omong kosongnya, cedera teknik tidak bisa disembuhkan. Seorang pria tua segera melambaikan tangannya. Sialan, yang aku katakan adalah fakta. Harley Ye mengomel. Cepat, bawa adik ketiga ke kolam Huaking. Namun, tidak seorang pun di ruangan itu yang peduli pada Harley Ye. Pria parubaya berjubah ungu itu langsung dibawa pergi dan semua orang di ruangan itu ikut pergi semua. Namun, setelah Desti Subaru melangkah 2 langkah, dia berbalik untuk menatap Harley Ye, kurung dia di penjara bawah tanah. Sialan. Harley Ye mengomel lagi, tapi 2 master keluarga Su sudah maju. Tak lama kemudian, Harley Ye sudah dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah yang gelap gulita. Penjara bawah tanah ini benar-benar aneh, pilar-pilarnya semua dipadatkan dengan abjad kuno. Selain itu ada formasi yang sedang bekerja di penjara bawah tanah ini, itu adalah formasi penyegelan, dan Harley Ye disegel di sana. Dosa apa yang telah aku lakukan di kehidupan sebelumnya? Harley Ye mengomel di dalam hati, dia berusaha keras untuk meronta, tapi tetap tidak bisa membuka segel. Cekak-cekak. Tak lama kemudian, suara naga kuno mistik terdengar di benak Harley Ye. Seolah dia bisa melihat Harley Ye yang terikat di penjara bawah tanah melalui tubuh bayangannya. Entah kenapa, melihat Harley Ye seperti ini, dia merasa sedikit senang. Diikat lagi. Naga kuno mistik menatap tubuh bayangan Harley Ye dengan tersenyum mengejek. Lagi. Kenapa mengatakan lagi? Raut wajah Harley Ye tiba-tiba menjadi gelap. Dia bukan tidak pernah diikat. Sebelumnya di keluarga bangsawan Sekte Langit, dia diikat selama beberapa jam gara-gara gadis yang bernama Stefani. Dengan kekuatanmu ini, kamu juga bisa diikat. Ini benar-benar aneh. Sialan, ada 3 alam Kongming ke-9 dan belasan alam Kongming surga ke-8. Sudah untung aku tidak mati di tempat. Harley Ye merasa sangat kesal. Sial, aku benar-benar heran. Sebuah kota kuno Chunkyu kenapa ada begitu banyak master, apa yang dilakukan oleh istana Haus Darah? Bukankah mendominasi dinasti Dacu bagian utara? Kenapa semuanya sangat hebat? Banyak orang berbakat yang tak diketahui, apakah kamu mengerti? Naga kuno mistik tersenyum santai, istana Haus Darah di dinasti Dacu memang tak tergoyahkan. Ada begitu banyak warisan yang tersembunyi, mereka tidak bisa menelannya seketika. Baiklah, baiklah, orang berbakat yang tak diketahui. Harley Ye berkata sambil memanggil Jeanne. Ayo, coba apakah kamu bisa membuka segel ini? Perintah Harley Ye. Segera, Jeanne meletakkan satu tangannya di tubuh Harley Ye. Namun, Jeanne langsung terpental dan karena tindakan yang dilakukan Jeanne, tali abadi di tubuh Harley Ye sedikit lebih mengencang. Itu membuat tubuh Harley Ye mengeluarkan suara tulang. Namun, Jeanne tidak mempedulikan hal ini. Dia menuruti perintah Harley Ye dan akan langsung bertindak. Berhenti, berhenti, berhenti. Harley Ye segera menyuruhnya untuk berhenti. Tidak masalah jika kamu tidak dapat membuka segel ini, tapi kalau kamu bertindak beberapa kali lagi, maka aku akan tercekik hingga tewas di tempat. Setelah menyimpan Jeanne, Harley Ye masih menggeliat seperti belatung. Dia melihat keluar dengan tak berdaya dan berharap seseorang datang.
Waktu berlalu sedetik demi sedetik. Tanpa disadari, langit sudah gelap. Tak lama kemudian, tercium aroma wangi, sesosok gadis berpakaian hijau muncul di luar penjara bawah tanah. "Datang, kamu sudah datang." Harley Ye menatap Desti Su yang berada di luar penjara bawah tanah dengan tersenyum masam. Meskipun sudah dikejar-kejar untuk waktu yang lama, tapi ini adalah pertama kalinya Harley Ye menatap Desti Su dengan cermat. Desti Su adalah gadis yang sangat cantik. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun, wajah yang cantik ditambah dengan mengenakan pakaian berwarna hijau, temperamennya seperti bunga teratai. Apakah ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan? Desti Su menatap Harley Ye dengan kesal. Tadi dia masih baik-baik saja, tapi ketika dia melihat Harley Ye, wajah kecilnya tiba-tiba memerah. Dia menyembunyikan rona merahnya. Di depan Harley Ye, dia seolah tidak mengenakan pakaian. "Kamu tidak bisa membunuhku, aku bisa menyelamatkan paman ketigamu," Harley Ye berkata sambil menggeliat. "Aku benar-benar bisa menyembuhkan cedera teknik. Siapa yang akan percaya omong kosongmu?" "Aduh," Harley Ye mendesah. "Aku adalah kultivator yang berada di alam Lingsu. Tidak masalah kalau mati, aku hanya kasihan pada paman ketigamu." "Duh, orang macam apa kalian? Apakah masih bisa disebut keluarga? Kalian bahkan membiarkannya mati begitu saja." Melihat Harley Ye seperti ini, Desti Su sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, "Apakah kamu benar-benar bisa menyelamatkan paman ketigaku?" "Tentu saja." Harley Ye berusaha untuk berdiri, kemudian tidak lupa mengibaskan rambutnya dengan gagah. "Kalau kamu berani berbohong padaku, kamu akan mati lebih mengenaskan." Desti Su segera membuka segel, menyeret Harley Ye keluar dari penjara bawah tanah dengan satu tangan dan membawanya keluar. Malam hari sunyi senyap, tapi di istana bawah tanah keluarga Su ada banyak sosok bayangan yang bergerak. Mereka menatap pria paruh baya berjubah ungu di kolam dengan gugup. "Itu pasti perbuatan orang-orang keluarga Yang." Salah satu orang tua mendengus dingin. Intelijen menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang-orang dari istana Haus Darah. Seorang pria tua berkata, "Sepertinya mereka benar-benar ingin menyerang keluarga Su kita." Setelah mengatakan itu, semua orang menatap orang tua berambut putih di samping. Tubuh orang tua ini sangat ramping, auranya kuat dan tidak ada sedikit pun keganasan di tubuhnya, seperti seorang kakek tua yang baik dan lembut. Namun, orang ini jelas berada di alam langit semu. Dia adalah tetua dari keluarga Su, namanya Bram Su. "Apakah ada berita dari orang-orang yang dikirim ke Siling?" tanya Bram Su. "Tidak ada." Seorang pria tua menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya dan mendesah, "Internal Yan Huang mereka sangat sibuk, jadi mereka mana peduli dengan urusan kita. Adapun mengenai masalah bersekutu, sepertinya sudah tidak ada harapan." Setelah mendengar ini, wajah orang-orang yang hadir menjadi masam. Saat orang-orang sedang berdiskusi, Desti Su sudah membawa Harley Ye masuk. "Desti, ini adalah area terlarang keluarga Su, kenapa kamu membawanya ke sini?" Segera, seorang pria paruh baya berkata dengan serius. Aura pria ini sangat kuat, tubuhnya kekar dan dia memiliki kewibawaan seorang pemimpin. Dia adalah ayah dari Desti Su, dan sekarang adalah pemimpin dari keluarga Su, namanya Beni Su. "Ayah," dia bilang, "bisa menyembuhkan cedera teknik paman ketiga." Desti Su menggigit bibirnya dan berbisik, "Bagaimanapun, paman ketiga sudah seperti ini, bagaimana kalau membiarkannya untuk mencobanya, jika dia tidak bisa menyembuhkannya? Bagaimana mungkin cedera teknik bisa disembuhkan? Cepat keluar dari sini," kata Beni Su dengan suara berat. "Sialan, aku benar-benar bisa menyelamatkannya." Harley Ye mengomel, dan yang dia dapatkan adalah teguran.
Bawa pergi, kata Benny Su lagi. Desti Su tak berdaya dan membawa Harley Ye pergi lagi. Namun, pada saat Desti Su berbalik, Bram Su melirik ke arah mereka. Matanya melirik Harley Ye dan tanpa sadar melihat cincin zamrud di jari telunjuk Harley Ye. Seketika, Benny Su berbalik dan pada saat yang sama matanya memancarkan cahaya ilahi. Itu adalah bersambung. Bab 465. Master Yan Huang. Tunggu, teriak Bram Su. Mungkin karena suara Bram Su datang terlalu tiba-tiba, sehingga mengejutkan semua orang yang hadir. Tepat ketika semua orang tercengang, Bram Su sudah berjalan ke sisi Desti Su. Dia mengangkat tangannya dan membuka segel tali abadi pada Harley Ye yang sedang dipegang oleh Desti Su. Wow! Tepat setelah segelnya dibuka, Harley Ye segera merasa lega. Lihatlah, beliau sangat bijaksana. Ayah, ini. Mundur, Bram Su berkata dengan suara berat. Setelah menyuruh Benny Su dan yang lainnya mundur, Bram Su segera memberi hormat pada Harley Ye sambil tersenyum. Maaf, aku tidak tahu Master Yan Huang datang ke sini, sehingga sudah bertindak tidak sopan. Mohon maafkan aku. Master Yan Huang. Kata-kata Bram Su membuat orang-orang keluarga Su yang hadir langsung tercengang. Dia adalah Master Yan Huang. Terutama Desti Su, dia menutupi mulutnya yang sedang terbuka dengan tangan putihnya. Raut wajahnya berubah drastis. Tadi dia menarik Harley Ye datang. Dibandingkan dengan orang keluarga Su, Harley Ye hanya tercengang sesaat. Namun sesaat kemudian, Harley Ye melirik cincin di jari telunjuk tangan kirinya. Lalu dia mengerti, cincin suancang ini adalah benda suci yang diturunkan Yan Huang dari generasi ke generasi. Hanya Master Suci yang bisa memakainya. Dengan memakainya, kamu adalah Master Suci Yan Huang ke-99. Perkataan Ryo Zong terngiang di telinga Harley Ye. Aku lupa akan hal ini. Harley Ye menyentuh dagunya. Sekarang aku adalah Master Yan Huang generasi ke-99. Hormat kepada Master Yan Huang. Saat Harley Ye berkata, sekelompok orang keluarga Su memberi hormat kepadanya. Itu membuat Harley Ye tersadar dari keadaan terbengong. Setelah melihat semua orang keluarga Su, termasuk leluhur mereka begitu serius, Harley Ye terkejut. Apakah Master Yan Huang sebegitu hebat? Bahkan orang-orang yang berada alam langit semu dan alam Kong Ming ke-9 begitu menghormatinya. Master Yan Huang, maaf atas ketidaksopanan sebelumnya. Benny Su melangkah maju dan tersenyum masam. Bukan apa-apa. Harley Ye melambaikan tangannya dengan santai. Setelah mengatakan itu, Harley Ye mulai melangkah mundur. Dia sudah bersiap kabur kapan saja, karena takut para orang tua ini akan berubah pikiran dan mengikatnya lagi. Master Yan Huang. Ketika melihat Harley Ye mundur, Desti Su maju dengan menggigit bibirnya. Dia memberi hormat kemudian menatap Harley Ye dengan penuh harapan. Apakah Anda bisa menyelamatkan paman ketiga? Mohon selamatkan dia. Hehehe. Mungkin merasa sedikit kurang percaya diri, Harley Ye tersenyum masam. Ya, aku akan membantunya. Master Yan Huang benar-benar dapat menyembuhkan cedera teknik. Setelah melihat Harley Ye setuju, Benny Su, bahkan Bram Su dan yang lainnya tampak sedikit gembira. Keadaan saat ini sangat berbeda dari beberapa menit yang lalu. Tadi Harley Ye hanyalah seorang pria yang berada di alam Lingsu. Sekarang berbeda. Setelah identitas Harley Ye diumumkan, dia sudah menjadi Master Yan Huang. Siapa yang berani tidak mempercayai perkataannya saat ini? Ya, bisa. Harley Ye sudah berjalan ke tepi kolam Hua King dan memeriksa tetua jubah ungu dengan menggunakan mata keabadiannya. Dia seolah bisa melihat celah 2 inci di jiwanya. Aneh sekali,
di dinasti Dacu bagaimana bisa ada begitu orang yang mengalami cedera teknik? Harley Ye berkata dalam hati, Karafli, Andrian Haotian, leluhur sekte langit dan sekarang tetua jubah ungu ini. Dunia sedang mengalami perubahan besar, menekan jiwa orang-orang dinasti Dacu. Suara naga kuno mistik bergema di lautan kesadaran Harley Ye, lebih tepatnya, karena tekanan ini jiwa orang-orang dinasti Dacu berada dalam kondisi yang sangat rentan, begitu terluka, dapat dengan mudah berkembang menjadi cedera teknik. Ternyata begitu, Harley Ye menyentuh dagunya. Setelah menyimpan kembali pikirannya, Harley Ye melirik semua orang yang berada di sekitar, aku akan mulai mengobatinya, bagaimana kalau kalian keluar dulu? Baik, karena Harley Ye sudah berkata demikian, Bramsu dan yang lainnya tentu saja tidak akan membantah. Mereka tahu bahwa metode rahasia yang akan digunakan Harley Ye tidak akan sembarangan diperlihatkan kepada orang lain. Tak lama kemudian, orang-orang keluarga Su dan yang lainnya keluar dari istana bawah tanah. Setelah semua orang pergi, Harley Ye tak lupa melambaikan tangannya untuk menutup pintu istana bawah tanah, tujuannya agar petir surgawi tidak diketahui orang. Setelah melakukan semua ini, Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan memanggil petir surgawi. Dia menggunakan petir surgawi untuk menyembuhkan cedera teknik sambil menggunakan pelatihan jiwa barbar untuk melatih jiwa. Ini adalah proses yang panjang, Harley Ye juga tidak berani terburu-buru. Di luar istana bawah tanah, Benny Su dan yang lainnya menatap Bramsu, ayah, apakah dia benar-benar Master Yan Huang? Tidak diragukan lagi memang dia, menghadapi kebingungan semua orang, Bramsu membelai jenggotnya dengan perlahan, cincin Suancang hanya ada satu di dunia. Saat masih muda aku pernah melihatnya, itu sama sekali tidak mungkin bisa dipalsukan. Kenapa cincin Suancang ini bisa berada di tangan seorang pemuda yang berada di alam Lingsu? Semua orang menggaruk-garuk kepala, kenapa Yan Huang mencari seorang pemuda yang hanya berada alam Lingsu untuk dijadikan master suci, ini sedikit tidak masuk akal. Aku juga tidak tahu, Bramsu juga merasa heran. Mungkinkah anak ini mencuri cincin Suancang dan memakainya di tangannya? Tidak mungkin, Bramsu segera membantah, cincin Suancang terbuat dari tulang giok dari generasi Master Yan Huang. Meskipun itu hanya sebuah benda suci, tapi dia memiliki spiritualitas, orang-orang yang tidak diakuinya tidak ada yang bisa memakainya. Ternyata begitu. Desti, apakah kamu ada konflik dengannya? Bramsu melihat ke arah Desti Su yang ada di samping, dia juga sudah mendengar tentang masalah siang tadi dan merasa cukup bingung dengan masalah tersebut. Tidak ada. Desti Su menundukkan kepalanya, pipinya memerah dan dia berkata dengan tergagap, dia masih tidak percaya bahwa orang yang dia sebut bajingan ternyata adalah Master Suci generasi ke-99 dari Sekte Yan Huang. Ketika Bramsu dan yang lainnya melihat Desti Su seperti ini, mereka tidak bertanya lagi, tapi ekspresi mereka menjadi aneh. Semua orang tidak berbicara lagi, mereka menunggu di luar istana bawah tanah dengan cemas. Waktu berlalu dengan perlahan. Dalam sekejap mata, 6 jam telah berlalu, tapi mereka masih belum melihat Harley Ye keluar. Di sisi lain, Benny Su tidak bisa duduk diam, dia menatap Bramsu, ayah, apakah dia benar-benar bisa menyembuhkan cedera teknik? Seharusnya bisa. Bramsu mengelus jenggotnya, tapi dia juga tidak berani yakin, dia bisa menjadi Master Yan Huang generasi ke-99, pasti ada sesuatu yang istimewa pada dirinya, mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan cedera teknik. Salah satu orang tua mengeluarkan suara, dia seolah teringat sesuatu dan menatap Bramsu, tetua, jangan-jangan dia datang dari kota kuno Chungqiu untuk membentuk aliansi dengan keluarga Su kita. Setelah dia mengatakan ini, semua orang segera merenung. Memang,
situasi keluarga Su saat ini tidak terlalu baik. Mereka memang mengirim orang ke Xiling untuk meminta bantuan dari Sekte Yan Huang, berniat bekerja sama dengan mereka. Sekarang Master Suci dari Yan Huang datang ke sini, semua orang akan mengira bahwa Master Yan Huang datang ke sini untuk membahas masalah kerja sama. Untuk membentuk aliansi Master Suci juga tidak perlu datang secara pribadi, bukan? Seorang pria tua berkata dengan ragu. Masalah ini perlu diverifikasi lagi. Saat dia keluar, semuanya akan jelas. Kalau benar Master Suci secara pribadi datang untuk membahas masalah kerjasama, maka tampaknya Sekte Yan Huang cukup menghargai keluarga Su kita. Bagi keluarga Su ini adalah hal yang baik. Masuklah. Saat semua orang sedang berbincang, pintu istana bawah tanah terbuka. Setelah mendengar ini, semua orang menyimpan kembali pikiran mereka dan segera masuk ke istana bawah tanah. Bram Su adalah orang yang tercepat, dia segera tiba di tepi kolam Hua King. Tak lama kemudian Benny Su dan yang lainnya juga tiba. Mereka melihat raut wajah tetua jubah ungu itu sudah menjadi kemerahan, auranya yang kacau sudah stabil dan ternyata cedera tekniknya juga sudah menghilang. Yang paling membuat mereka terkejut adalah tingkat kultivasi pria parubaya berjubah ungu itu tiba-tiba naik dari alam Kongming surga ke-7 ke alam Kongming surga ke-8. Ternyata cedera tekniknya benar-benar berhasil disembuhkan. Bahkan basis kultivasinya telah naik ke alam Kongming surga ke-8. Ini. Ekspresi orang-orang keluarga Su tampak terkejut, lalu mereka semua melihat ke arah Harley Ye. Orangnya mana? Sebelumnya mereka tenggelam dalam kebahagiaan, jadi tidak ada yang menyadari bahwa Harley Ye telah menyelinap ke pintu istana bawah tanah dan satu kakinya telah melangkah keluar. Master Yan Huang. Semua orang tercengang. Hehehe. Harley Ye tersenyum masam. Aku pergi buang air kecil. Bersambung.